banyak tempat-tempat yang menakjubkan yang dapat membuat kita tercengang melihatnya, seperti danau yang dipenuhi ribuan ubur-ubur. Semua keindahan alam ini merupakan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa yang harusnya kita jaga dan pelihara. Dari sekian banyak keajaiban yang tersimpan di alam ini, berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 keajaiban alam di perairan. Keajaiban alam di perairan yang pertama adalah Danau Ubur-Ubur di Pulau Elmalk, Republik Palau, sekitar 200 km sebelah utara Papua Barat. Danau ini dipenuhi lebih dari 10 juta ubur-ubur dengan berbagai ukuran. Lebih dari 12.000 tahun yang lalu, pulau ini terisolasi batu laut, sehingga banyak ubur-ubur yang terperangkap di dalamnya dan hidup di sana hingga sekarang. Walau ubur-ubur terkenal dapat menyengat kita, tetapi jutaan ubur-ubur di pulau ini sudah tidak menyengat lagi. Sehingga jika kita berenang bersama dengan mereka, kita akan tetap aman. Selain di Pulau Elmalk, ternyata jutaan ubur-ubur yang hidup di danau juga ada di Indonesia. Tepatnya di Pulau Kakaban, Kalimantan Timur. Pulau ini lebih luas dan jenis ubur-uburnya pun lebih lengkap dibanding Pulau Elmalk. Di sini terdapat 4 jenis ubur-ubur yang telah mengalami evolusi, yaitu ubur-ubur bulan, ubur-ubur totol, ubur-ubur kotak, dan ubur-ubur terbalik, yang hidup dengan posisi terbalik dengan tentakelnya yang berada di atas. Jika Anda menyaksikan tayangan ini, cahaya di air yang ditimbulkan bukan karena efek lampu atau cahaya, melainkan karena terdapatnya bioluminescence atau makhluk hidup yang menghasilkan cahaya yang terbuat dari proses kimia di tubuhnya. Di Teluk Miskito di Puerto Rico ini hidup ratusan ribu sel bioluminescence atau organisme fosfor yang bercahaya ketika mereka gelisah. Inilah yang menjadi rahasia mengapa air di Teluk Miskito akan bercahaya di kegelapan malam. Jika kita berenang di Teluk Miskito, tubuh kita akan berwarna biru hijau. Namun jika kita ambil segenggam airnya, kita akan melihat banyak plankton alias mikroorganisme yang hidup di dalam air. Seperti halnya laut mati di Timur Tengah, tingkat kadar garam di teluk ini juga tinggi, sehingga kita dapat mengapung tanpa tenggelam ditemani bioluminescence langka dan sayangnya tengah terancam punah. Selanjutnya adalah keajaiban danau di bawah tanah Macan Che, yaitu Danau Yucatan yang terletak di semenanjung Yucatan, utara Meksiko. Di tengah hutan yang lebat di semenanjung Yucatan tersebar ribuan kolam kristal yang misterius, di mana kedalaman salah satu kolam kristal itu dapat mencapai 160 meter lebih. Ribuan kolam kristal bawah tanah tersebut lama-kelamaan membentuk sebuah danau bawah tanah yang misterius. Bagi bangsa Maya kuno, danau itu merupakan pintu masuk menuju ke alam bawah tanah. Masyarakat setempat pun terus melegendakan bahwa di danau yang dikenal sebagai danau terlarang itu terdapat setumpukan tulang belulang dan emas yang membentuk seperti gunung. Selanjutnya adalah Rio Tinto yang terbentang dari pegunungan Sierra Moreno ke Teluk Sadis di Huelva, Spanyol. Tempat ini sungguh menakjubkan dengan pemandangannya mirip keadaan di bulan. Rio Tinto sendiri berarti sungai merah dan ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Kabarnya warna merah itu disebabkan karena tingginya kadar besi dalam air sungai karena telah tercemar logam berat. Logam berat itu berasal dari penambangan tertua di dunia seperti tambang emas, tembaga, dan perak yang konon telah ada sejak zaman Raja Salomo. Namun anehnya tetap ada makhluk hidup yang dapat hidup di lingkungan yang ekstrim tersebut, seperti bakteri aerobik ekstremofil. Hal itu menyebabkan para ilmuwan kemudian menyimpulkan kandungan asam yang sangat tinggi pada air sungai di Rio Tinto, sehingga terjadi pencemaran disebabkan oleh mikroorganisme tersebut.
Selanjutnya adalah Danau Osoyoos yang terletak di British Columbia, Kanada. Danau ini menjadi unik karena berbentuk puluhan kolam kecil dalam satu lingkaran danau yang besar. Adalah bangsa Okanagan Valley, India yang pertama kali menemukan danau ini. Danau Osoyoos ini terbentuk bukan karena buatan manusia, tetapi secara alami karena kandungan dari berbagai deposit mineral yang ditemukan di dalamnya. Ajaibnya lagi, air danau ini berubah warna sepanjang tahun dan keindahannya akan lebih nampak saat musim tiba. Wilayah sekitar Danau Osoyoos merupakan salah satu wilayah terpanas di Kanada dengan suhu yang dapat mencapai 38 derajat Celcius pada musim panas. Perairan lainnya juga memiliki keajaiban adalah Pavlopetri di Yunani. Kota ini adalah kota tua di Yunani yang diperkirakan berumur 5.000 tahun dan berada di kedalaman 4-5 meter di bawah permukaan laut Lakonia. Kota tua ini awalnya berada di permukaan tanah, namun kemudian pada tahun 1000 sebelum Masehi diperkirakan tenggelam. Jika kita menyelam ke laut tersebut, kita dapat menemukan sisa-sisa bangunan sebuah kota yang masih utuh. Di sana kita dapat saksikan reruntuhan bangunan, jalan, makam, halaman, dan benda-benda peninggalan seperti tembikar dan keramik. Barang bersejarah paling menarik yang ditemukan adalah saringan tanah liat dari zaman Mykenaean, sebuah peradaban yang ada 2000 tahun sebelum Masehi. Saringan ini kemungkinan digunakan untuk memproduksi minuman alkohol. Sedangkan temuan yang paling mengejutkan para peneliti adalah bangunan aula besar. Selain Yunani, negara lain yang juga memiliki kota di bawah air adalah Cina. Bahkan bukan saja satu kota yang berada di bawah permukaan danau raksasa Qingdao, melainkan dua kota yaitu Xicheng dan Diacheng. Danau Qiandao yang terletak di Zhejiang memang berbeda dengan danau lain pada umumnya. Dahulu sebelum danau ini dibuat, tepat di tempat danau ini berada sekarang, berdiri kota kuno yang megah yaitu Xicheng dan Diacheng. Namun pada tahun 1959, kedua kota ini tenggelam karena banjir. Menyelam ke Danau Qingdao bagaikan menyelam ke dalam kerajaan bawah air. Uniknya, alam seperti memelihara kedua kota itu yang telah menjadi bagian dari alam hingga menjadi seperti keajaiban yang terpendam. Pemirsa, itulah 7 keajaiban alam di perairan versi On The Spot.